Mantan Ketua MK Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik pada Senin 13 Mei 2024. Pelapor atas nama Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak melaporkan Anwar Usman lantaran diduga menghadirkan Muhammad Ruliandi sebagai ahli dalam gugatan atas pemecatan Anwar sebagai Ketua MK dalam sidang di PT UN Jakarta. Nama Muhammad Ruliandi sendiri tercatat dalam daftar kuasa hukum KPU pada sidang sengketa Pileg 2024 yang digelar MK sebelumnya. Menurut Ziko, apakah pantas jika seorang hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut? Diketahui, ada dua perkara yang menempatkan Ruliandi sebagai kuasa hukum KPU untuk menghadapi sengketa Pileg 2024 di MK. Perkara pertama yakni berkaitan dengan perselisihan hasil Pileg DPRD Sumatera Selatan yang dimohonkan Sugondo caleg dari Partai Golkar. Dalam perkara ini, Anwar Usman bahkan merupakan hakim panel yang menangani langsung sengketa itu. Lalu perkara kedua yakni berkaitan dengan perselisihan hasil Pileg DPRD Kabupaten Bekasi yang juga dimohonkan caleg Partai Golkar Sarim Syaifuddin. Dalam perkara ini yang bertindak sebagai hakim panel yakni Suhartoyo, Danilius Mik, dan Guntur Hamzah. Meski tidak bertindak sebagai hakim panel yang menangani langsung perkara itu, setiap gugatan sengketa akan diadili dan diputuskan oleh seluruh hakim konstitusi termasuk Anwar Usman. Sejauh ini MK hanya mengecualikan Anwar mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yakni partai yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Ziko mempertanyakan kenapa Anwar memilih Ruliandi sebagai saksi ahli, padahal ia sedang memiliki sengketa yang diadili oleh Anwar Usman. Ziko juga menyatakan bahkan perkara PHPU legislatif yang ditangani Ruliandi berada dalam panel yang mana Anwar berada di dalamnya. Ziko menilai Anwar Usman jelas menyadari bahwa Ruliandi yang ia minta menjadi ahlinya di PT UN sedang berperkara juga di MK. Menurutnya, memang mengajukan gugatan dan menghadirkan ahli adalah kebebasan setiap warga negara. Namun dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim, terlebih lagi hakim konstitusi, maka Anwar Usman harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Anwar menyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang membuatnya dicopot dari kursi ketua MK. Setelah itu Anwar dijatuhi sanksi teguran tertulis karena mengumbar keberatannya atas putusan tersebut lewat jumpa pers. Ditambah dengan kasus ini, Ziko menilai ada dugaan pelanggaran etik yang berulang kali dilakukan Anwar terkait prinsip kepantasan dan kesopanan. Ziko juga menegaskan sanksi etik yang sebelumnya dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak berhasil membuatnya lebih mawas diri dan melakukan introspeksi. Menurut Ziko, maka dari itu apabila laporan ini terbukti benar, ia berharap agar Anwar dijatuhkan sanksi terberat yakni sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.